kejelekan itu memang kita harus tahu. Nabi Muhammad SAW, beliau bisa menguasai Makkah dan Madinah karena tahu ilmu jahiliyah. Apalagi ada kaidah yang saya kira populer, menyebutkan man lam ya'rifi syarra wa qa'afih. Barang siapa orang yang tidak tahu kejelekan, maka dia akan tiba. Kemungkinan besar akan tiba. Maka kejelekan itu kita harus tahu supaya kita tidak terjerumus kepadanya. LGBT yang jelek itu kita harus tahu supaya kita tidak terjerumus kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Deddy Corbuzier sedang menjadi trending topik karena kemarin mengundang pasangan gay LGBT ya, laki-laki dan laki-laki tentunya. Indonesia adalah mayoritas umat Islam dan LGBT jelas tidak dibenarkan di Indonesia menurut hukum agama apalagi ataupun hukum negara. Kemudian ada fakta bahwa ada orang Indonesia yang mengidap penyakit itu ya namanya penyakit, jangan sampai ditularkan. Dan alhamdulillah kesadaran penuh saya kira mayoritas masyarakat Indonesia tidak menghendaki adanya LGBT. Dan ini sangat baik sekali. Ini selaras dengan ajaran agama Islam yang tidak menghendaki adanya LGBT. Kisah Nabi Lut kaum Sodom itu jelas ada di dalam Al-Quran dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini Deddy Corbuzier mengundang itu, ya jelas akan menjadi masalah besar. Ya, akan menjadi masalah besar. Tetapi saya cermati podcastnya, memang secara pribadi Deddy Corbuzier tidak menyepakati adanya LGBT dan menolak tentunya adanya LGBT. Namun siapa yang tahu hati orang yang diundang di podcastnya? Jangan-jangan dia ingin menyebarkan virus LGBT itu ke masyarakat Indonesia dengan lewat podcast Deddy Corbuzier. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Sebetulnya kita bisa melihat dari beberapa perspektif tentang podcast Deddy Corbuzier itu ya, meskipun sekarang sudah di take down ya. Yang pertama, sisi positifnya ada, sisi positifnya. Itu kan diberikan judul tutorial menjadi gay. Apakah itu sebuah kampanye bahwa harus orang Indonesia menjadi gay? Katakan tidak mesti juga, karena kejelekan itu memang kita harus tahu. Nabi Muhammad SAW, beliau bisa menguasai Makkah dan Madinah karena tahu ilmu jahiliyah. Makanya bisa menguasai Makkah dan Madinah. Apalagi ada kaidah yang saya kira populer, menyebutkan man lam ya'rifi syarra wa qa'afih. Barang siapa orang yang tidak tahu kejelekan, maka dia akan tiba. Kemungkinan besar akan tiba. Maka kejelekan itu kita harus tahu supaya kita tidak terjerumus kepadanya. LGBT yang jelek itu kita harus tahu supaya kita tidak terjerumus kepadanya. Ya, dan alhamdulillah melalui podcast Deddy Corbuzier semakin jelas dan terang benderang sekali masyarakat Indonesia mayoritas masih menggunakan akal pikirannya yang sehat dan masih sehat-sehat tentunya. Karena hari ini berdampak kepada Deddy Corbuzier itu sendiri, dikecam habis-habisan. Itu positifnya. Kemudian negatifnya, orang itu kalau sudah tahu kejelekan, misal ada tutorial maling ya, tutorial maling, mungkin kepada orang yang tidak
pernah atau tidak ada niatan untuk maling, yaitu menjadi sebuah kewaspadaan untuk kemudian menjaga barang-barang. Ya, karena tutorialnya sudah diberikan, kayak gini nih cara-cara maling, seperti ini nih, ini yang harus saya lakukan supaya tercegah dari maling. Tetapi kepada orang yang punya niatan jahat itu, dalam situasi terdesak mungkin akan menggunakan tutorial tersebut untuk melakukan ide jahatnya itu. Ya. Itu negatifnya itu. Ketika pasangan gay tersebut menerangkan tentang tutorial, kemudian ada orang yang mungkin baru merasa sedikit, saya kayaknya suka tuh. Padahal cowok sama cowok itu, wah, saya lihat tutorial Deddy Corbuzier cara menjadi gay, oh seperti ini. Bisa jadi itu negatifnya. Jadi bisa dua perspektif kalau saya lihat. Bisa negatif, bisa positif. Positifnya itu tadi yang saya sebutkan, negatifnya juga saya sudah sebutkan tadi. Kadung nasi sudah menjadi bubur, ini sudah tidak bisa dibendung. Artinya justifikasi kepada Deddy Corbuzier seolah melegalkan LGBT itu sudah kadung terlanjur. Tapi boleh gak kita berpikir bijak di sini untuk kemudian melihat Deddy Corbuzier dan podcastnya? Saya melihat podcast Deddy Corbuzier itu podcast yang semua orang ditampung. Sisi kehidupan manusia semuanya ditampung di sana. Nggak peduli itu kemudian koruptor, nggak peduli kemudian itu apa. Untuk supaya apa? Supaya menjadi pelajaran. Itu kalau saya lihat bisa mengedukasi. Oh, orangnya seperti ini. Oh, faktanya di dunia ini ada orang seperti ini, gitu. Kemudian terserah masyarakat menilainya seperti apa. Kalau saya melihat itu, Deddy Corbuzier itu membuka peluang sebebas-bebasnya untuk siapapun itu orang dari kalangan apapun untuk masuk dalam podcastnya. Supaya masyarakat tahu bahwa fakta-fakta keragaman manusia itu ada dengan berbagai jenis dan latar belakangnya. Salah satunya yang LGBT itu. Ya, meskipun saya pribadi karena ada sisi negatifnya dan berpotensi untuk kemudian menyebar di Indonesia, berpotensi. Saya kecam juga podcast itu. Cuma nilai positifnya juga ada. Kalau dibandingkan takarannya nilai negatif dan positif, oke lah kita beratkan ke negatifnya. Janganlah. Seperti ketika Deddy Corbuzier mengundang Ustadz Salafi Wahabi. Pernah kan tuh? Khalid Basalamah. Bagi saya itu juga kurang positif. Kenapa? Karena jelas sosok Khalid Basalamah ini mencerminkan seseorang yang tidak cinta kebinekaan. Dengan statementnya yang pernah kemudian viral, hancurkan wayang dan sebagainya, jelas. Tapi sisi positifnya ada gak? Ada. Bahwa orang Wahabi itu ada. Intinya kan gitu. Kita harus waspada terhadap ideologi itu. Negatif dan positifnya jika ditimbang-timbang juga sama, saya kira. Lebih berat ke negatifnya. Karena seolah melegitimasi bahwa ustadz-ustadz seperti itu memang layak hidup di Indonesia dan boleh mengajarkan ajaran yang seperti itu. Tuh. Kemudian banyak yang kemudian menghubungkan kan, wah ini salah gurunya Gus Miftah. Gus Miftah terseret-seret nih urusan ini. Ada channel Benteng Akidah juga kan semua membahas, wah ini salah masuk salah belajar lah, salah guru, intinya salah guru. Jadi kan tertuju kepada siapa? Kepada Gus Miftah dulu yang menjadi wasilah Deddy Corbuzier itu masuk Islam. Tapi alhamdulillah Gus Miftah dengan cepat kilat memberikan arahan kepada Deddy Corbuzier untuk men-take down videonya tersebut dan sudah di-take down. Nurut alhamdulillah ke gurunya ya. Deddy Corbuzier. Kayak kita baca nih beritanya dari suara.com. Gus Miftah tegas nasihati Deddy Corbuzier usai undang Ragil Mahardika ke podcast. Beberapa waktu lalu Deddy Corbuzier mengundang Ragil Mahardika ke dalam podcastnya. Gus Miftah pun mengaku kena getah dari momen tersebut.
Seperti diketahui, Deddy Corbuzier menuai hujatan netizen lantaran dianggap mempromosikan LGBT dengan mengundang Ragil Mahardika. Hujatan netizen tersebut merambat hingga Gus Miftah mengingat Deddy Corbuzier yang berguru padanya sebagai seorang mualaf. Di medsos saya selalu di-tag tuh, nasihatin diri muridmu. Tuh salahnya pilih guru kayak Miftah, kata Gus Miftah. Menurut Gus Miftah, kesalahan ayahanda Azka Corbuzier paling mendasar adalah tidak berkonsultasi padanya. Kesalahan kamu itu satu, saya bilang, kenapa kamu enggak ngomong sama saya? Sambungnya ya. Selain itu Gus Miftah menilai mantan suami Kalina Oktarani tersebut minim literasi ihwal polemik LGBT yang sensitif. Saya meyakini ayat tentang kaum Sodom, Deddy pasti tidak tahu atau minimal belum tahu atau literasinya kurang tuturnya. Oleh karena itu sebagai guru Deddy Corbuzier, Gus Miftah akan memintanya untuk menghapus konten YouTube bersama Ragil Mahardika. Kalau dia minta nasihat ke saya akan minta untuk di take down. Pungkasnya. Perihal itu, beberapa netizen meminta Gus Miftah agar segera nasihati Deddy Corbuzier. Sampaikan untuk take down, tulis seorang netizen. Mohon Gus kasih pemahaman ke Deddy, kata netizen lain. Sudah aku duga Gus Miftah pasti turun tangan, ujar netizen lainnya. Nah, dan saya lihat tadi sudah tayang ya, podcast Deddy Corbuzier dengan Gus Miftah yang pada akhirnya meluruskan apa sih maksud dan tujuan Deddy Corbuzier itu. Yang saya nilai itu ada memang dua perspektif, negatif dan positif, dan minim literasi tentang agama. Itu poinnya Deddy Corbuzier itu, dan ingin menjadikan podcastnya sebagai ruang untuk siapapun bisa masuk ke dalamnya, tapi masih kurang memperhatikan ini impactnya akan seperti apa kepada masyarakat. Ini yang kurang smart Deddy Corbuzier di wilayah ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.